menjalaninya ya Bu ya. Semoga tidak bosan ya. Masih tampil wajah kami saya ya. Pertama oleh Ibu Mas Uda yang mau menyampaikan langkah-langkah menggapai supaya Ramadan itu bisa berkah. Itu nanti ada tips-tipsnya. Bagaimana caranya? Itu sangat penting sekali. Puasa baru mendapatkan 9 hari berjalan ini. Supaya yang 21 hari insya Allah nanti bisa menggapai dengan berkah. Bagaimana caranya? Nanti kalau Bu Haja Mas sudah menyampaikan, tolong didengarkan baik-baik ya Bu ya. Terus usahakan meripatnya melek kabeh, tidak ngantuk, harus bisa stop 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Monggo ya Pak Sudah ya, saya berharap disampaikan dengan tuntas. Waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa farada 'alaina asyam li ajlika. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik yang kami hormati, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Cermi beserta jajarannya, serta ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah se-Kecamatan Cermi. Masih semangat? Alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang begitu banyak tak terhingga sehingga kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Terutama saat ini adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa melangkah ke Masjid Sabilul Muttaqin ini, insya Allah dalam rangka mencari ilmu benar. Tadi langkahnya dari rumah khifafan atau fikolan sudah. Tadi disampaikan dulu infiru khifafan wa fikolan, baca itu dan seterusnya. Tadi penjelasan melangkah dari rumah itu dengan khifafan atau fikolan, dengan ringan atau berat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan langkah penjenengan yang khifafan dari rumah itu nanti akan memudahkan penjenengan untuk masuk surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ila jannah. Barang siapa yang meringankan langkahnya untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua konsep-konsep tentang kehidupan di berbagai cabang kehidupan atau di berbagai permasalahan kehidupan kita untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini ya, saya diberi tugas ya, oleh MTK Majelis Tabligh dan Ketarjihan Daerah untuk menyampaikan materi tentang langkah-langkah menggapai berkah Ramadan. Ibu-ibu yang kami hormati, semua ilmu tentang puasa Ramadan, saya yakin ibu-ibu semua sudah sering mendapatkannya ini. Sudah sering mendengarkan ustadz-ustadz menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Bagaimana keutamaan Ramadan, ya, dan lain sebagainya, baik itu secara langsung maupun melalui media sosial. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini sifatnya saya hanya merefresh, mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Untuk apa? Ya, dengan mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari, kita bisa meningkatkan amalan-amalan sholat kita selama bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, ya, sehingga kita betul-betul ya, pada akhir Ramadan ini bisa mencapai derajat yang memang menjadi tujuan utama dari puasa Ramadan. Apa tujuan utama puasa Ramadan ini? Apa gitu? La'allakum tattaqun. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah kita dulu. 183. Insya Allah semua penjelasan sudah hafal, ya. Baiklah ibu yang kami hormati,
ya, sudah banyak sekali disampaikan bahwa Ramadan memiliki banyak sekali keutamaan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Ramadan adalah bulan di mana dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya setan-setan. Tapi artinya masih banyak orang yang kesetanan ini. Kemudian permasalahannya di mana? Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini ya, saya akan memulai dengan bulan Ramadan bagi umat Islam ini bermakna sebagai kemenangan. Ya. Kemenangan dari apa? Yang pertama, kemenangan atas hawa nafsu manusia. Asya secara bahasa berarti menahan, ya, menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan intim dengan pasangan yang halal ya. Dengan orang menjalankan puasa, ya, dia mampu mengalahkan nafsu, tidak makan, tidak minum, ya, kadang nggak jawil-jawil pasangannya, dia bisa menahan. Kalau orang yang puasa bisa menahan dari hal-hal yang sudah jelas halalnya. Jawil bojo halal apa? Berhubungan dengan suami istri halal ya. Tetapi ketika puasa, ketika puasa, ya, itu orang yang puasa mampu menahan. Ya. Nah, kalau terhadap hal-hal yang dihalalkan saja mampu menahan, apalagi terhadap hal-hal yang sudah jelas tidak halalnya. Ya, itu kemenangan yang pertama. Kemudian kemenangan yang kedua adalah kemenangan atas setan. Bulan Ramadan itu identik dengan peningkatan amal soleh. Identik dengan peningkatan ibadah atau amal soleh. Dan ini menunjukkan grafik keimanan seseorang. Ketika Ramadan amal solehnya meningkat, berarti grafik imannya naik apa turun? Naik. Ya. Kemudian ketika Ramadan kok sik pancet-pancet wae, ketemu tonggoe yo sik bahas tonggoe. Ya. Kemudian ana poso atau gak tempat didik yo lisannya tidak bisa menahan. Ya. Ini berarti grafik imannya bagaimana? Stagnan ya? Stagnan atau turun? Turun, ya, turun. Nah, jadi ini menjadi ukuran grafik keimanan seseorang. Nah, peningkatan ibadah baik sunnah maupun wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan ini menunjukkan kemenangan kita terhadap upaya setan untuk menggelincirkan kita ke jalan yang tidak benar atau ke jalan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, pelipat gandaan pahala. Dalam bulan Ramadan, pahala amalan-amalan sunnah akan diganjar oleh Allah sama dengan amalan-amalan wajib, dan amalan-amalan wajib akan diganjar oleh Allah menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian yang keempat, pada bulan Ramadan ini kesalahan-kesalahan kita terampuni. Berarti dosa-dosa yang ada dalam diri kita terhapus apa bertambah? Iya. Ini ada cerita seorang anak bertanya pada ibunya, Bu, sampai cek aktivisin Aisyah, cek aktifin Aisyah. Jumat metu pengajian, semalam minggu metu mana pengajian mana? Emang dapat apa sih Bu? Ya, keuntungannya apa? Ya. Apa mana bulan Ramadan? Kata ibunya, aku gak ada apa-apa. Ya, tidak dapat apa? Apa bayarannya nggak dapat? Ya, duit yo gak oleh, jajan yo gak oleh kadang-kadang, ya. Gak ada apa-apa. Tapi malah sering elangan kata ibunya. Lu kok bisa? Lah iya. Kadang-kadang pengajian kalian lewat, ya, bukan dompet, kehilangan 10.000 misalnya. Tapi saya bersyukur dengan kehilangan itu. Kenapa? Karena saya juga bisa
kehilangan dosa-dosa saya. Ya. Dan insya Allah dari jalan itu nanti Allah akan memberikan kemudahan bagi untuk bisa masuk surga kata Rasulullah. Ya. Nah, kemudian kalau kita melaksanakan puasa ini tentunya kualitas puasa kita harus betul. Kita harus mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Kalau memang kita mau ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Artinya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Kita harus mempuasakan bukan hanya makan, minum, kajawil-jawil pasangan, bukan hanya itu. Tapi melipat kita juga harus puasa. Lisan kita juga harus puasa. Kaki kita juga harus puasa. Tangan kita juga harus puasa. Seluruh tubuh kita harus puasa. Ya, baru kita akan bisa mendapatkan ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian yang kelima, dalam bulan Ramadan doa kita akan terkabulkan atau dikabulkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ya, ada 3 golongan doa orang yang dikabulkan. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang berpuasa hingga berbuka. Dan yang ketiga adalah orang yang teraniaya. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu, mari kita banyak-banyak berdoa. Ya. Ketika kita berpuasa, mari kita banyak berdoa sesuai dengan keutamaan daripada Ramadan itu sendiri adalah bulan penuh berkah. Kita mohon rahmat Allah supaya dilimpahkan kepada kita. Sesuai dengan keutamaan bulan Ramadan itu, ya, bahwa bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup. Mari kita banyak-banyak berdoa. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana ghurama. Ya. Itu doa yang perlu kita ucapkan setiap saat. Kita punya tuntunan doa yang dari pimpinan pusat. Ya, doa setelah sholat tahajud dan doa setelah sholat wajib. Aku betul. Ya. Doa ini selalu kita ucapkan setiap kali kita selesai sholat tahajud. Ya, tarawih di bulan Ramadan setelah sholat tahajud, ya. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana ghurama. Kita minta supaya kita dijauhkan dari azab neraka. Karena sesungguhnya azab neraka itu mempunyai kebinasaan yang kekal. Karena itu harus kita minta kepada Allah. Yang keenam, dalam bulan Ramadan itu ada bonus yang namanya Lailatul Qadar. Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir, ya, berpendapat bahwa keutamaan Lailatul Qadar kalau dikonversi dengan usia manusia, ya, itu sama dengan 83 tahun 3 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dikonversi dengan usia manusia, itu sama dengan 83 tahun 3 bulan. Artinya apa? Jika seorang bisa beramal tepat pada malam Lailatul Qadar, maka artinya sama dengan dia beramal soleh atau beribadah selama 83 tahun 3 bulan. Dan setiap kita, siapapun manusia, pasti akan didatangi Lailatul Qadar. Hanya persoalannya sekarang, ketika Lailatul Qadar itu datang, kita itu sedang apa? Sedang sholat kah? Sedang berzikir kah? Atau sedang tawaf di mall? Nah, soalnya biasanya karena Lailatul Qadar itu adalah pada 10 hari terakhir, itu sibuk-sibuknya. Ya, sibuk-sibuknya mikir di sini sibuk-sibuknya mikir berkakas anyar. Ya, jadi akan lebih banyak tawaf di mall atau lebih banyak tawaf di masjid. Oke, nah, itu bukan rahasia umum. Ya. Kemudian yang ketujuh, bahwa dalam bulan Ramadan ini kita semua adalah mengejar derajat utama yang menjadi tujuan utama daripada puasa Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Dalam kalimat la'allakum tattaqun, takwa yang Allah targetkan untuk orang-orang yang berpuasa itu, di situ menggunakan fi'il mudhari. Artinya apa? Ya, menggunakan fi'il mudhari itu adalah istimrar. Maknanya
bahwa amalan-amalan yang bisa menyampaikan kita kepada derajat ketakwaan itu harus dilakukan secara terus menerus, tidak dominan, ya, tidak dominan. Ibu-ibu sampai hari ke-9 sudah ada yang bolong terawihnya, buatan ya, artinya yang tidak udah kecuali yang udah beda, karena itu memang bonus dari Allah, bonus dari Allah. Ya. Mudah-mudahan tidak ada. Ya. Ibu-ibu selalu terawih di rumah atau di masjid? Alhamdulillah. Ya, sudah tahu konsekuensinya udah ya? Itu ya. Padahal banyak hadis yang mengatakan bahwa sholat wanita itu lebih utama di rumah. Tetapi ada juga hadis yang mengatakan, ya Rasulullah menyatakan kalau istri-istri kamu meminta izin untuk sholat di masjid, jangan dilarang. Di satu sisi Rasulullah menyatakan bahwa sebaik-baik sholat perempuan itu di rumahnya. Terus ini piye? Nanti saja dia unik. Nah, ibu-ibu, sholat tarawih itu ada 3 nih. Tarawih zaman Rasulullah, rakaat dididik, bacaannya panjang. Kemudian tarawih pada zaman sahabat, rakaatnya panjang banyak, tetapi bacaannya pendek. Namun sependek-pendeknya bacaan sholat tarawih pada saat sahabat itu masih panjang, karena biasanya sahabat itu tarawih berakhir menjelang fajar. Kemudian yang ketiga, tarawih di masa kita. Tarawih di masa kita bagaimana? Rakaatnya pendek dan bacanya juga pendek. Kadang-kadang di kamar dibacaan roto tua didik itu menjadi saudara rasa. Sahabat badan. Mungkin kadang-kadang pulang langsung saya masjid itu nih. Aduh, justru ini panik kalau sampai yang ini bayar sekian boleh. Nah, ya. Nah, ini berarti masuk dalam kategori apa? Tarawih zaman kita. Senangnya apa kita itu? Rakaatnya pendek sedikit dan bacanya juga pendek. Cepat. Nah, itu pengantar dulu ya. Sekarang kita masuk pada materi langkah-langkah apa? Ya, yang harus kita tempuh supaya kita meraih berkah Ramadan. Yang pertama, memperbanyak sholat dan meningkatkan kualitasnya. Tentu saja sholat di sini adalah sholat tatawwu. Bunda, sholat tatawwu sudah tahu ya? Ada berapa bunda? Kalau tidak salah ada 9 ya. Menurut tradisi. Tadi pagi saya ditanya oleh seorang jamaah, "Bu, saya mau bertanya, sholat tasbih itu ada kan?" Sholat tasbih itu ada perbedaan, ada pendapat. Ada ulama yang mengadakan, tetapi kalau putusan tarjih tidak ada. Ya, di HPT, insya Allah halaman berapa ya? 320 gitu, ya. Sholat sunnah atau sholat tatawwu itu hanya ada sekitar 9. Terakhir itu saya yang ingat itu terakhir sholat istisqa. Yang pertama adalah sholat setelah wudhu. Nah, setengah-tengah ini, urutannya kayak ini maksudnya ya. Jadi sholat tasbih itu tidak ada. Terutama qiyamul lail. Qiyamul lail itu kalau memang betul-betul kita laksanakan dengan iman dan ihtisaban, maka itu akan bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lampau. Dan kita satu langkah bisa mendapatkan keberkahan daripada Ramadan. Dalam sebuah hadis diceritakan ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia berkata, "Aku bermalam bersama Rasulullah dan aku membawakan air wudhu Rasulullah serta beberapa keperluannya. Kemudian Rasulullah bertanya kepadaku, apa yang kamu inginkan? Ya. Apa kamu ingin apa? Kok begitu mengabdi kepada saya? Katakanlah, kamu ingin apa? Mintalah." Maka Ka'ab al-Aslami berkata, "Aku hanya kepingin menyertaimu di surga." Maka Rasulullah bersabda, itu sajalah, ya. Apa kata Rasulullah? "Bantulah aku untukmu dengan memperbanyak sujud." Jadi artinya pemahamannya begini, kalau memang kamu ingin menyertai aku di surga nanti, maka banyak-banyak lakukanlah sholat atau sholat sunnah.
Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah juga menyampaikan, ya, bebanilah dirimu dengan amalan sesukamu, karena Tuhan Allah tidak akan jemu sehingga kamu sendiri merasa jemu. Sesungguhnya amal yang disukai oleh Allah adalah amal yang tetap terus menerus. Ya, tapi kalau kita ingin mencapai derajat ketakwaan, maka amal itu harus dilakukan secara terus menerus. Ya, meskipun sedikit. Dan Rasulullah apabila melakukan sesuatu, maka beliau mengerjakannya dengan tetap, artinya dengan terus menerus. Ya, ini baru yang pertama. Kemudian yang kedua, memperbanyak tilawatil Quran. Ya, kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu walaupun tidak mengerti artinya, tidak memahami apa maksudnya, maka setiap hurufnya akan diganjar berapa huruf? 3 ya? 3. Kalau kita membaca satu Al-Quran bisa khatam dalam waktu 1 bulan, berapa juta? Mau begitu biasa. Nah, jadi yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, hendaknya senantiasa mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara membacanya, dengan cara mentadabburinya, dan dengan cara melaksanakan semua apa-apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan menjauhi semua yang dilarang di dalam Al-Quran. Ya. Nah, pada bulan Ramadan, ya, setiap malam Jibril datang kepada Rasulullah untuk tadarus, menderas Al-Quran. Ya, kalau Rasulullah saja setiap malam mesti tadarus, kenapa kita tidak? Katanya kita cinta Rasul, kita ingin bersama Rasul di surga, maka seyogyanya kita juga tadarus. Ya. Ada target Bu? Bunda punya target? 1 bulan Ramadan ini saya harus khatam berapa ya? Kata seorang kiai, ya, saya membaca di YouTube itu bahwa bulan Ramadan itu membaca Al-Quran itu targetnya kuantitatif bukan kualitatif. Ya. Memperbanyak membaca Al-Quran itu secara kuantitatif. Berapa kali khatam? Sehari 2 kali atau 1 bulan sekali? Ya, nah, itu. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah dengan sesama manusia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas, qala, dia berkata, Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya, ayu sedekah afdal? Mana sedekah yang paling mulia, paling afdal? Qala, beliau menjawab, sedekatu Ramadan, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang keempat, nah, waktunya sudah mendesak ini, yaknikah di masjid pada 10 hari terakhir. Ya. Karena Rasulullah SAW ya'takifu fil asratil awakhir min Ramadan, bahwa sesungguhnya Rasulullah beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga, yang kelima, yang terakhir, ya, kita menjauhi pantangan-pantangan yang bisa menggugurkan pahala puasa kita. Karena tadi dalam mukadimah awal tadi saya sampaikan bahwa puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar, tidak hanya sekedar menahan haus, tidak hanya sekedar menahan jawil-jawilan, tetapi kita harus mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah, rawahu jamaah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'ani. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaula zur wal amala bihi. Qaula zur wal amala bihi itu macam banyak ilmunya, termasuk mengumpat, ngerasani, persaksian palsu, ya, itu termasuk dalam qaula zur wal amala bihi. Persaksian palsu itu hati-hati Bunda ya. Kita bukan hanya sekedar ucapan, penjenengan menandatangani sesuatu yang tidak sebenarnya, itu masuk dalam qaula zur. Ini memang agak rawan ya kalau masalah ini. Maka apa kata Nabi? Falaisa lillahi hajatan fi ayyat atau amini basarobi. Maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Gak butuh rasa lapar dan hausnya. Artinya tidak membutuhkan puasanya. Ya. Kemudian pantangan yang kedua apa? Kita jangan berkumur-kumur dan beristinsyak secara berlebih-lebihan. Itu tidak dibenarkan. Itu termasuk pantangan di dalam berpuasa. Kemudian kita tidak boleh apa? Ya, jawil-jawil. Kita lihat kalau memang tidak bisa menjaga
tidak bisa menahan hawa nafsu. Itu pantangan-pantangan ya yang kita jumpai di himpunan Tarjih Muhammadiyah ini. Nah, itu tentu saja banyak lagi pantangan-pantangan yang kita uraikan secara banyak sekali kita yang sudah mengetahuinya. Karena itu bisa saya simpulkan di sini bahwa langkah-langkah yang harus ditempuh untuk meraih keberkahan Ramadan yang pertama tadi apa? Memperbanyak sholat dan meningkatkan kualitas sholat kita. Ini yang penting, ya, meningkatkan kualitas sholat kita. Terkadang kita tidak pernah introspeksi. Sholat mau diterima tak kaya? Sholat mau harus bener kan? Dulu ya. Sholat itu kegiatan sholat diawali dengan apa? Wudu. Kata Rasulullah wudu dia bener, sholatnya yang ada benar. Jadi pertama yang harus kita introspeksi bagaimana wudu kita sudah benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Diawali dengan apa? Benar ya wudu. Niat baca bismillah. Terus membasuh kedua tangan. Kemudian berkumur-kumur dan beristirja. Kemudian membasuh muka. Ya, setelah membasuh muka kedua tangan. Jangan lupa ilal marafiqi. Ya, kata ilal marafiqi itu berarti dari sini ke sini ya. Nah, adalah gelojok saya tadi. Untuk berhati-hati begitu. Kalau kita menelaah bahasa dalam Al-Quran, ilah itu berarti sampai. Kalau sampai itu berarti ada awalnya dari mana sampai mana. Ya. Kemudian ini yang sekarang itu saya sedih itu kalau melihat anak-anak itu ketika wudhu itu kadang-kadang bajunya itu ada di WC samping. Nah, gak iya itu tetap doa, saya itu butuh ketok. Apa butuh sampai naik harus mau lagi. Kadang-kadang terus kabeh berarti terus kabeh anak WC sampai terdukur sebenarnya. Nah, itu artinya sikap-sikap yang meremehkan. Ya. Nah, kemudian kita mengusap kepala walaupun hanya sedikit itu boleh, tetapi bagaimana Rasulullah mencontohkan itulah yang kita lakukan. Bagaimana boleh dari depan kita jalankan ke belakang, kemudian kembali ke tempat semula dan kita masukkan tubuh kita ke dalam telinga, kita gerakkan ibu jari kita ke depan. Alhamdulillah. Ya. Kemudian terakhir adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Ya, sampai mata kaki. Arjulakum ilal ka'bain. Kembali ilah itu berarti ada awalnya dari mana sampai ke mana. Ya. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak tilawatil Quran. Monggo ditarget dengan kemampuan saya untuk bisa hatam berapa kali selama bulan Ramadan ini. Kemudian memperbanyak sedekah. Ya. Ada ulama yang mengatakan terutama memberikan makan orang yang berbuka puasa. Oleh karena itu pada bulan Ramadan biasanya kita sering melihat orang berbondong-bondong atau balapan ya untuk memberikan makanan ke masjid-masjid karena masjid-masjid itu sampai luwe-luwe. Ya. Kemudian kan 10 hari terakhir dan menjauhi pantangan-pantangan orang yang puasa. Dan itu yang bisa saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, bisa kita jadikan introspeksi ya, kita bisa melihat kembali amalan-amalan kita selama ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya nasrul minallahi wa fadlullahi wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.